Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 29 Juni 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Adik Railin Singarimbun. Kepada Adik Railin, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam. Bacaan renungan kita pada tanggal 29 Juni berjudul Lihatlah Betapa Besar Kasih. Ayat inti terdapat 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dari hati Bapa lah aliran belas kasihan ilahi yang nyata dalam Kristus mengalir kepada anak-anak manusia. Allah mengizinkan anaknya yang terkasih, penuh kasih karunia dan kebenaran, untuk datang dari dunia kemuliaan yang tak terlukiskan ke dunia yang rusak dan tercemar oleh dosa, gelap oleh bayang-bayang kematian dan kutukan, yang mengizinkannya meninggalkan pangkuan kasihnya, penyembahan para malaikat untuk menderita malu penghinaan, kebencian dan kematian. Beban dosa kesadaran akan kebesarannya yang mengerikan pemisahan jiwa dari Allah. Inilah yang menghasilkan hati anak Allah. Allah menderita bersama anaknya dalam penderitaan di Getsemani, kematian di Kalvari. Hati kasih yang tidak terbatas membayar harga penebusan kita, tidak kurang dari pengorbanan tidak terbatas yang dilakukan oleh Kristus demi manusia yang jatuh, dapat mengungkapkan kasih Bapa kepada umat manusia yang tersesat. Harga yang dibayar untuk penebusan kita, pengorbanan tidak terbatas Bapa sendiri. Kita dalam memberikan anaknya untuk mati bagi kita, seharusnya memberi kita pemahaman yang luhur tentang apa yang dapat kita capai melalui Kristus. Ketika Rasul Yohanes yang diilhami melihat ketinggian, kedalam dan keluasan kasih Bapa terhadap umat manusia yang binasa, ia dipenuhi dengan kekaguman dan penghormatan. Dan karena gagal menemukan kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan keagungan dan kelembutan kasih ini, ia menyuruh dunia untuk melihatnya. Betapa berharganya hal ini bagi manusia melalui pelanggaran. Anak-anak manusia menjadi bawahan setan. Melalui iman kepada pengorbanan penebusan Kristus, anak-anak Adam dapat menjadi anak-anak Allah. Dengan mengambil sifat manusia, Kristus mengangkat kemanusiaan manusia yang jatuh, ditempatkan di tempat di mana melalui hubungan dengan Kristus mereka benar-benar dapat menjadi layak disebut anak-anak Allah. Kasih seperti itu tidak ada bandingnya. Anak-anak raja surgawi, janji yang berharga, tema meditasi yang paling
dalam kasih Allah yang tak tertandingi bagi dunia yang tidak mengasihinya. Inilah renungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih atas penata layanan Adik Railin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kasih Allah kepada manusia merupakan dasar dari seluruh rencana keselamatan. Rasul Yohanes tidak hanya mengajarkan kasih, tetapi mengajak kita untuk merenungkan betapa besar kasih Bapa, sehingga manusia yang telah berdosa pun dapat diangkat dan disebut sebagai anak-anak Allah. 1 Yohanes 3 ayat 1, sebagaimana ayat inti renungan malam ini. Tentang ayat ini, Roh Nubuat di dalam Steps to Christ, halaman 15, paragraf 1 berkata, betapa ayat ini yang dimaksudkan 1 Yohanes 3 ayat 1 memberikan nilai kepada manusia. Dengan pelanggaran, anak-anak manusia menjadi milik setan. Dengan iman di dalam korban pendamaian Kristus, anak-anak Adam dapat menjadi anak-anak Allah. Dengan mengenakan keadaan manusia, Kristus meninggikan manusia. Manusia yang sudah jatuh itu ditempatkan di mana melalui hubungan dengan Kristus, mereka sesungguhnya dapat layak disebut anak-anak Allah. Inilah kebesaran kasih itu. Kristus bukan hanya mengampuni dosa, tetapi juga memulihkan identitas manusia. Mereka yang dahulu terpisah, kini diterima sebagai anggota keluarga kerajaan sorga melalui iman kepadanya. Selanjutnya, masih dalam tulisan yang sama, paragraf 2 berkata, kasih seperti itu tidak ada bandingannya. Anak-anak Raja Sorgawi, janji yang berharga, tema meditasi yang paling mendalam, kasih Allah yang tak tertandingi bagi dunia yang tidak mengasihinya. Kutipan ini menyatakan kepada kita betapa besar kasih Bapa kepada manusia melalui pengorbanan Kristus anaknya. Kristus meninggalkan kemuliaan sorga, menanggung penderitaan, penghinaan, dan kematian demi menyelamatkan manusia. Beban dosa dan keterpisahan dari Bapanya menjadi penderitaan terdalam yang ditanggungnya. Dengan mengizinkan Kristus datang dari dunia kemuliaan yang tak terlukiskan ke dunia yang rusak dan tercemar oleh dosa, gelap oleh bayang-bayang kematian dan kutukan ini, Bapa memberikan dirinya sendiri dan menderita bersama anaknya. Renungan malam ini menyatakan di dalam God's Amazing Grace, halaman 188, paragraf 3 berkata, Allah menderita bersama anaknya. Dalam penderitaan di Getsemani, kematian di Kalvari, hati kasih yang tidak terbatas membayar harga penebusan kita. Tidak kurang dari pengorbanan tidak terbatas yang dilakukan oleh Kristus demi manusia yang jatuh dapat mengungkapkan kasih Bapa kepada umat manusia yang tersesat. Pengorbanan Kristus juga menyatakan bahwa Bapa turut merasakan penderitaan dalam pekerjaan penebusan. Di Getsemani dan di Kalvari, kasih Allah dinyatakan melalui pengorbanan yang tidak terbatas. Tidak ada harga yang lebih besar daripada penyerahan anak Allah untuk menanggung hukuman dosa manusia. Karena itu, penebusan bukan sekedar pembebasan dari hukuman dosa, tetapi juga pengangkatan status orang percaya menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itu, kesadaran akan besarnya harga yang telah dibayar oleh Bapa dan Kristus seharusnya memenuhi hati kita dengan rasa syukur, kekaguman, dan komitmen untuk hidup dalam persekutuan dengan Kristus, sehingga janji menjadi anak-anak Allah benar-benar terwujud dalam pengalaman hidup kita. Rasul Paulus di dalam Efesus 5 ayat 1 dan 2 berkata, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih,
dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kasih Allah yang diwujudkan melalui Yesus Kristus membuka jalan agar manusia dipulihkan kembali kepada Allah. Semakin kita memahami kasih Allah, semakin kehidupan kita mencerminkan kasih, kerendahan hati, dan kesuciannya. Dengan mengambil alamiah manusia, Kristus mengangkat martabat kita yang telah jatuh dan memberikan kesempatan bagi kita yang percaya kepadanya untuk kembali menikmati hubungan sebagai anggota anak-anak Allah di dalam keluarganya. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Roma 8 ayat 38 dan 39. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan. Tolong kami agar dapat merenungkan betapa besarnya kasih Bapa kepada kami melalui anak-Mu Yesus Kristus, sehingga hidup kami disebut anak-anak Allah. Sungguh sukacita yang tidak terkatakan. Oleh sebab itu ya Bapa, curahkanlah roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, agar kami dapat memahami kasih Bapa dan kasih Yesus Kristus, serta dimampukan untuk dapat mengasihi Bapa dan Yesus Kristus, serta sesama kami. Hidup dan karakter kami dikuduskan, semakin serupa dengan hidup dan karakter Yesus dari hari ke hari. Dan bila mana Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.